Hello everyone, welcome back again, dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal mengupdate dari koin BitGet Price, dimana sekarang ini adanya sebuah informasi nih. Jadi informasi tersebut itu datang dari akun Twitter resminya si koin BitGet, dan yang kedua ini ada juga sumber ataupun informasi itu datang dari Changpeng Zhao. Nah, di sini menarik banget nih untuk kita bahas terkait dari koin BitGet Price. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan pada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di CoinGecko. Ternyata dari kondisi ataupun dari market cap global ya, di industri cryptocurrency, per hari ini pun sudah kembali naik kisaran 2,1% ya dari market cap global. Dan untuk market cap global per hari ini di kisaran 1,84 triliun US dollar. Nah, jadi sudah di atas 1 triliun US dollar. Dan bahkan dari harga Bitcoin saja sekarang itu di 23.020 US dollar. Dia pun masih mengalami kenaikan sekitar 1,5%. Dan dari segi market cap daripada Bitcoin sekarang itu di kisaran 443,6 miliar US dollar. Dan di sini efeknya dari beberapa altcoin pun ikut terdampak juga gitu ya. Jadi memang si Bitcoin ini memiliki pengaruh terhadap beberapa altcoin. Nah, untuk koin BitGet sendiri per hari ini dia mengalami kenaikan 1,3%. Ini by data CoinGecko. Tetapi dari beberapa bursa itu pastinya berbeda-beda ya. Ada yang di GTO mengalami kenaikan hampir 4%-an, ada juga di Huobi yang mengalami kenaikan 3%-an, dan di berbagai bursa pastinya itu berbeda-beda dari segi kenaikan harga daripada koin BitGet guys. Nah, jadi kurang lebih di sini untuk dari segi chart dari koin BitGet ya seperti ini ya, ini dari daily candle-nya. Dan di sini dari segi market cap dari koin BitGet ini sekarang di kisaran 142,2 juta US dollar. Nah, kita bayangkan ketika dari market cap si BitGet ini bisa mencapai ke 500 jutaan aja, ini gua rasa kenaikannya akan cukup luar biasa banget gitu ya. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa dari koin BitGet? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk di akun Twitter resminya koin BitGet Price, dimana sekarang dari total followersnya lumayan banget nih ya, mengalami kenaikannya ini sangat signifikan sekali. Dan di sini masih yang dipin itu kisaran postingan 5 hari yang lalu terkait airdrop sekitar 250.000 US dollar. Namun ternyata di sini ada juga sebuah pengumuman usulan gitu ya, ataupun susulan. Nah, jadi kurang lebih di sini pun ada sekitar 18 jam yang lalu, dan ternyata si koin BitGet bagi-bagi lagi giveaway, dan ini nominalnya bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu hanya kisaran 250.000 US dollar, dan untuk yang kedua kalinya, di sini kalian bisa melihat kisaran 1 juta US dollar yang akan dibagi-bagi oleh si koin BitGet Price. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini kalian bisa mengikuti apabila kalian ingin mendapatkan giveaway-nya. Di sini pun ada sebuah clue-nya, ini mudah banget. Nah, jadi kurang lebih clue yang telah diberikan untuk kalian yang ingin ikut serta dalam mendapatkan giveaway yang telah disediakan oleh tim koin BitGet Exchange untuk memberikan sekitar 1 juta USDT kepada para peserta dibagikan di BitGet Exchange. Selesaikan tugas di bawah untuk berpartisipasi. Jadi yang pertama itu clue-nya kalian wajib untuk tweet dari Exchange BitGet ya, atau Twitternya dari Exchange BitGet. Dan yang kedua, kalian retweet postingan ini lalu kalian tag teman kalian ya. Dan di sini juga kalian wajib isi formulir yang sudah disediakan. Jadi kalian tinggal tap di sini, itu kalian sudah bisa mengikuti giveaway yang sedang diselenggarakan oleh tim koin BitGet Price. Dan lalu di sini ada beberapa postingan yang lainnya sekitar 18 jam yang lalu. Ternyata di sini pun ada sebuah announcement bahwa dari koin BitGet ini telah menjalin kemitraan bersama @lightrally. Ya, jadi kurang lebih sekarang ini dari segi kemitraan memang terus dijalankan oleh tim koin BitGet Price. Dan di sini pun ada juga sebuah postingan 23 jam yang lalu nih. Mungkin dari beberapa orang itu masih banyak yang mempertanyakan kira-kira tujuan dari kemitraan ini untuk apa gitu. Nah, jadi kurang lebih di sini ada sedikit dari penjelasan untuk para army BitGet yang memang masih mempertanyakan kira-kira kemitraan ini tujuannya untuk apa. Oke, jadi kurang lebih penjelasan yang telah dijelaskan oleh si tim koin BitGet ini. Jadi banyak investor kami yang terus bertanya, mengapa kami terus menjalin kemitraan? Nah, inilah jawabannya. Jadi kurang lebih penjabarannya itu adalah, mitra kami adalah jaringan kami adalah kekayaan bersih kami, dan terus berkembang sehingga kami dapat memiliki akses ke apapun di industri kripto. Nah, jadi gua rasa kalian udah paham ya, sampai dengan saat ini,
dengan adanya sebuah penjelasan langsung dari tim Coinbit Gearbest. Jadi penjelasan tersebut ini bukan datang dari gua hanya sedikit menyampaikan saja ataupun mengulas, berbagi kepada kalian semua. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini. Karena supaya dari si Coinbit Gear ini memiliki akses ke manapun di dalam industri cryptocurrency. Terlepas dengan Coinbit Gear ini bakalan listing di Tier 1 seperti Coinbase, Kraken, Crypto.com, bahkan bursa Binance. Nah, jadi tujuannya ke arah sana gitu. Jadi ini ada keterkaitan juga gitu, ada ikatannya juga terhadap Coinbit Gear supaya dia pun bisa terdaftar di bursa Tier 1 yang menurut gua agak sedikit sulit sekali untuk beberapa altcoin ketika ingin terdaftar di bursa Binance, Coinbase, Kraken, dan Crypto.com ya. Pokoknya dari berbagai bursa kelas Tier 1. Dan di sini pun ada sekitar 5 hari yang lalu ya. 5 days left to earn the airdrop. Don't miss the change to grab your. Nah, jadi buat kalian masih ada kesempatan kisaran 5 hari lagi untuk kalian yang ingin mendapatkan giveaway yang telah disediakan oleh tim Coinbit Gearbest. Dan di sini pun ada sebuah partnership juga nih antara Coinbit Gear dengan @kenzo_ventures. Dan di sini juga adanya sebuah kemitraan dengan @AML-Safe. Wow, ini salah satu dompet kripto yang menurut gua aman banget gitu ya. Karena pas begitu gua ngecek dari AML tersebut, tetapi di sini gua bukan membagus-baguskan gitu ya dengan dompet ataupun wallet dari AML tersebut. Namun di sini dari namanya aja, nama dompetnya itu adalah AML. Di mana AML ini adalah yang sering kita ketahui itu singkatan dari anti money laundry. Nah, ternyata di sini pun ada juga gitu ya nama wallet yang diberi nama singkatan dari AML. Dan di sini juga dengan salah satu project yang bernama @verify_protocol. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 4 kemitraan baru nih yang telah menjalin kerjasama dengan si Coinbit Gearbest. Dan sekarang pun ada sebuah informasi dan ini tips langsung dari salah satu CEO bursa terbesar di dunia yaitu Binance. Nah, jadi kurang lebih di sini dari Zheng Pengzhou sendiri, salah satu CEO dari bursa Binance, dia telah menjabarkan atau berbagi tips ketika salah satu token ataupun project yang ingin terdaftar di bursa Binance. Di Binance kami bertujuan untuk menyediakan lebih banyak akses ke kripto dan selalu melakukan upaya terbaik untuk membuat daftar token berkualitas tinggi. Daftar token di Binance melewati uji tuntas yang ketat. Berikut adalah beberapa tips untuk mendaftarkan koin Anda di Binance.com dari saya, Zheng Pengzhou, saya pribadi. Oke, jadi di sini kenapa gue kaitkan dengan Coinbit Gear. Dan sebelumnya juga adanya sebuah announcement ataupun pengumuman informasi dari bursa Tier 1 juga yaitu Coinbase. Itu katanya Coinbase pun akan mendaftarkan sekitar 3 token minggu depan. Nah, kenapa itu pun gue kaitkan juga dengan Coinbit Gear. Jadi kesimpulannya adalah di mana si Coinbit Gear dalam sebuah sesi amat telah menjelaskan ya, salah satunya adalah sumber tersebut itu atau informasi tersebut datang langsung dari developernya Coinbit Gear yang bernama Mr. Gate. Jadi kurang lebih menurut Mr. Gate sendiri bahwa si Coinbit Gear ini telah apply proposal kepada kedua bursa Tier 1 ya, di mana di situ ada Coinbase dan juga bursa Binance. Nah, jadi di sini nggak ada salahnya gue untuk bercocok logi gitu ya antara adanya sebuah postingan seperti ini ataupun informasi seperti ini datang langsung dari Zheng Pengzhou dan ini pun langsung diupdate dari website resminya si Binance.com. Tapi bukan berarti ini tujuannya untuk mendaftarkan Coinbit Gearbest gitu ya. Tetapi di situ jawabannya masih bisa iya, bisa juga tidak ya. Jadi di sini gue tidak bisa menyimpulkan atau gue tidak bisa memastikan bahwa 100% postingan yang telah diupdate hari ini itu untuk Coinbit Gear gitu ya. Yang jelas di sini dari beberapa altcoin yang belum terdaftar di bursa Binance itu pastinya banyak banget, bukan hanya dari Coinbit Gearbest saja. Tetapi di sini kenapa gue kait-kaitkan dengan Coinbit Gear? Jadi di sini dengan adanya beberapa clue, dengan adanya beberapa poin yang telah diposting dan menurut gue itu pun telah diselesaikan juga oleh Coinbit Gearbest. Oke, jadi kira-kira poinnya apa aja? Yang pastinya di sini banyak banget tips-tipsnya ya yang telah diberikan oleh si Zheng Pengzhou sendiri. Nah, jadi untuk yang pertama, di sini formulir aplikasi itu harus online. Tautan aplikasi daftar langsung dan aplikasi Launchpad ataupun Launchpool adalah satu-satunya cara untuk mendaftar Binance. Daftar langsung dan Launchpool terbuka untuk project yang memiliki token yang beredar di pasar atau belum mengeluarkan token. Nah, jadi buat salah satu project yang ingin terdaftar di bursa Binance, dia juga bisa apply proposal menggunakan tautan online gitu ya. Dan itu bisa melakukannya walaupun memang dari token kalian itu belum terdaftar di bursa atau belum beredar di mana-mana. Itu udah bisa kalian mengajukan sebuah proposal gitu ya kepada pihak Binance. Apalagi dengan salah satu project ataupun token yang sudah beredar di mana-mana. Salah satunya adalah Coinbit Gearbest yang sekarang kita bahas ini. Dan untuk di kiat yang kedua atau poin yang kedua, pastikan Anda menyertakan semua info yang ingin Anda komunikasikan dengan kami di formulir. Dan di poin yang ketiga, kami meminta pendiri ataupun CEO project untuk mengisi formulir. Nah, namun di poin yang ketiga ini, di mana ketika salah satu project
ataupun token ingin apply proposal supaya bisa terdaftar di bursa Binance, dengan catatan itu yang apply proposal tersebut harus CEO-nya langsung. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa CTO-nya, tidak bisa CCO, ya pokoknya harus CEO-nya langsung ya. Dan di sini untuk dari hal-hal yang bisa membantu ya atau mendorong lah si koin tersebut itu bisa langsung terdaftar di bursa gitu. Nah, dengan catatan di sini pembarui kemajuan project Anda kepada kami dan komunitas secara teratur yaitu mingguan ataupun bulanan. Nah, jadi kalian juga harus meningkatkan terus nih ya dari segi perkembangan kemajuan projectnya baik mingguan ataupun bulanan. Dan itu dengan catatan kemajuan yang konstan dan juga mantap sangat dihargai. Ini diperlukan bahkan setelah mendaftar di Binance. Nah, jadi mau sudah terdaftar ataupun belum, ini harus diupdate gitu ya dari segi perkembangan dari salah satu project tersebut. Dan untuk di poin yang kelima, jika Anda mengeluarkan token Anda di Binance Smart Chain atau di blockchain-nya BNB dan token Anda berperingkat tinggi di antara semua project BSC dalam hal jumlah alamat aktif dan juga volume perdagangan, ini umumnya menunjukkan pemahaman yang baik tentang menumbuhkan basis pengguna aktif. Yang kita ketahui, si koin BitGet ini pertama kali diluncurkan, dia memang berada di dalam blockchain-nya BNB Smart Chain. Di mana untuk dari segi pengguna aktif dan juga dari beberapa jumlah alamat aktif, dari segi volume perdagangan memang tidak terlalu signifikan. Tetapi yang kita lihat ya semoga saja si koin BitGet ini dari segi usernya ataupun mungkin dari army-arminya bukan bot gitu ya. Karena yang kita lihat memang dari koin BitGet ini akan dibuat secara alami mungkin gitu ya. Jadi seorganik mungkin. Dimana itulah yang bisa membantu si koin BitGet terdaftar di bursa ketika memang dari segi alamat aktif ini selalu bertambah dan itu dengan secara alami gitu. Jadi bukan buatan. Yang isinya itu bukan bot gitu ya. Nah, semoga saja si koin BitGet ini isinya bukan bot gitu ya. Dan di sini untuk poin yang keenam, memasukkan BNB ataupun BUSD ke dalam ekosistem Anda dan atau mengumpulkan BNB atau BUSD selama fase penggalangan dana Anda. Oke, di sini untuk di kiat yang keenam atau di poin yang keenam yang kita ketahui bahwa BNB dan juga BUSD itu sudah tersedia di jaringannya BitGet BRC20. Jadi di sini ada kaitannya juga gitu ya dengan koin BitGet. Kenapa sih si koin BitGet harus menambahkan BNB dan juga BUSD ke dalam ekosistemnya gitu. Karena di sini tujuannya supaya memudahkan untuk koin BitGet ini terdaftar di bursa Binance. Dan di sini untuk tips yang ketujuh atau poin yang ketujuh, mendukung Binance di komunitas Anda. Di mana dari si BitGet ini dia pun selalu mendukung dari komunitas bursa Binance. Dan untuk di poin yang ke-8, jika Anda tanggap dan profesional selama uji tuntas, ini akan membantu mempercepat prosesnya. Nah, jadi di sini ada beberapa proses supaya bisa mempercepat salah satu project ataupun token terdaftar di bursa. Dan di poin yang ke-9, jangan tanya saya ataupun pembaruan status pada aplikasi. Nah, itu larangan gitu ya. Jadi jangan sampai dari tim koin BitGet ini menghubungi kepada pihak Binance atau mungkin ke Seng Pengjo-nya langsung untuk menanyakan kira-kira prospek apply proposal tersebut itu sudah sampai mana gitu ya, sudah sampai tahap mana. Nah, itu dilarang banget. Dan untuk di poin yang 10, jangan meminta kontak person. Kami tidak mengizinkan kontak dengan tim peninjau kami. Nah, itu pun dilarang juga. Jadi jangan sampai dari project manapun meminta kepada pihak Binance atau kontak personnya gitu ya. Jadi jangan sampai lah meminta kontak gitu. Takutnya mungkin ada sebuah penyogokan atau mungkin lewat belakang pendaftarannya. Intinya kayak gitu. Itu tidak boleh ya, itu yang dilarang. Dan di sini juga di poin yang 11, jangan memberikan koin kepada saya di Twitter atau media sosial bahkan obrolan. Nah, itu pun dilarang. Jadi jangan sampai nih memberikan koin ya untuk menyogok mungkin kepada Seng Pengjo sendiri supaya bisa meloloskan atau si token tersebut langsung terdaftar di bursa Binance. Dan untuk di poin yang ke-12, jangan kirimkan kertas putih Anda kepada saya. Nah, itu pun dilarang juga nih. Salah satu CEO yang ingin mendaftarkan atau yang sudah apply proposal kepada pihak Binance itu mengirimkan white papernya, itu dilarang juga gitu. Jadi ini beberapa poin-poin yang jangan dilakukan oleh CEO salah satu project tersebut ataupun salah satu project yang sekarang kita bahas ini adalah koin BitGet. Ketika memang dari si koin BitGet ini ingin terdaftar di bursa Binance. Jadi memang banyak sekali poin-poinnya. Dan buat teman-teman semua juga silahkan baca-baca di sini. Takutnya gue tidak bisa membahas semuanya atau tidak bisa menjelaskan semuanya. Jadi kalian bisa baca-baca ya. Kalian tinggal masuk ke Binance.com. Kalian akan mendapatkan beberapa tips-tips ataupun poin-poin yang telah dijabarkan oleh Seng Pengjo sendiri ketika salah satu token atau project yang ingin terdaftar di bursanya. Dan di poin yang terakhir di sini pun Seng Pengjo telah mengingatkan nih ya. Jadi sekali lagi ini diingatkan oleh Seng Pengjo, bukan gua doang gitu yang mengingatkan, tetapi Seng Pengjo sendiri pun mengposting postingan seperti ini gitu. Nah, jadi kurang lebih di sini kita translatekan, jangan pernah membeli koin karena seseorang berkata begitu. Jadi lakukanlah riset secara mandiri atau mungkin bahasanya di sini adalah do your own research. Nah, jadi Seng Pengjo pun menyarankan
kepada beberapa investor yang ingin membeli salah satu aset ataupun koin atau token. Ya intinya kelas aset cryptocurrency lah ya. Tapi jangan kalian pernah membeli ketika karena seseorang gitu. Contohnya di sini dengan gue memberikan sebuah informasi seperti ini kalian langsung beli gitu koin Bitget. Nah, jadi jangan seperti itu. Lakukanlah riset secara mandiri. Kalian cari tahu ya sebanyak-banyaknya informasi kira-kira apa sih koin Bitget, blockchainnya apa. Kira-kira ada nggak sih potensi untuk terdaftar di salah satu bursa dan salah satunya adalah Binance. Nah, jadi buat kalian silakan cari tahu sendiri gitu. Jangan hanya karena seseorang membahas, membagikan sebuah informasi, yaitu namanya kalian kena FOMO gitu. Tetapi di sini kalian lakukanlah riset secara mandiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, semoga saja dari koin Bitget ini bisa melalui uji tuntas tersebut ya dengan apa yang telah dijabarkan oleh Changpeng Zhao di Binance.com. Dan semoga juga nih dari koin Bitget atau CEO-nya yaitu Mr. Gate bisa menghindari beberapa larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Changpeng Zhao sendiri. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.